Sudah punya visum semuanya, sudah diinstal? Kemarin sudah saya arahkan ke panitia agar link download student version ini dibagikan ke peserta dan diinstal ke masing-masing laptop. Ya. Nah, ini tampilan visum kita. Jadi, oke, maaf, mungkin agak berbeda. Saya sedikit revisi. Yalah, Bapak full versionnya kita mah. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting semangat belajarnya jangan kendor ya, jangan kasih kendor. Siap, Bahasa. Pak. Iyalah, ya, jangan kasih kendor. Oke, ya. Oke, yang teman-teman install itu adalah student version ya. VCV itu menyediakan lisensi gratisan itu 3 loh ya. Baik nggak ya VTV itu? 1, kita ada namanya demo version ya. Demo version ini cuma 30 hari ya. 30 hari full fitur, fiturnya besar. Kalau demo version tuh nggak bisanya 2 itu. Nggak bisa disimpan dan nggak bisa di print ya, ngeselin ya. Itu kalau demo version. Nah, yang saya arahkan di sini Anda bisa gunakan yang kedua namanya student version. Student version ini bisa di print, bisa disimpan, tapi dia ada remaining time-nya nih di sini. Ya, setiap 45 menit dia akan mati. Ya, 45 menit akan mati. Ya, tapi sebelum mati kita save dulu, kita lanjutkan. Ya, save dulu, kita lanjutkan. Nah, itu bisa untuk belajar. Nah, ini batasannya untuk student version itu biasanya 30 zona, 1.500 link. Cukup lah ya untuk kerjakan S1, S2, tugas akhir, itu sangat cukup ya rasanya. Nah, kemudian yang ketiga, kita kasih juga lisensi gratisan namanya thesis license. Ya, kalau teman-teman sedang melakukan studi tugas penyelesaian tugas akhir S1, S2, S3, ya butuh lisensi yang permanen, ya itu dikasih sama PTV namanya thesis license. Biasanya berlakunya sampai 6 bulan. Kalau student version ini setahun kalau nggak salah, ya. Jadi bisa Anda pakai. Ya, tapi problemnya yang dikerjakan student version nggak bisa dibuka di thesis license maupun full version, ya itu satu problemnya. Jadi kalau tahapan belajarnya baiknya kalau 6 bulan itu Anda baru dapat baru belajar, itu bukan cara yang baik ya. Harusnya Anda belajarnya dari student version nih, masih punya setahun, udah belajar dulu mendalami apa itu visumnya, bagaimana inputting, algoritmanya, ininya hubungannya seperti apa, tekniknya seperti apa. Setelah sudah 80%, 60-70% menguasai, baru Anda minta ke PTV Jerman untuk thesis license. Jadi waktu Argus Anda 6 bulan itu efektif ya. Kebanyakan kesalahan dari pengajuan itu minta dulu baru belajar. Nah, ini yang salah. Begitu 6 bulan belum selesai belajarnya, minta perpanjang, wah ribet lagi nanti PTV. Ya, kan dikasih 6 bulan ya. Jadi manfaatkannya seperti itu. Bisa belajar di demo, student baru thesis license ya. Nanti kalau butuh yang versi penuhnya ada di lacinya Pak Zudi itu biasanya. Dongelnya di Pak Zudi ya, di UGM punya tuh ya. Ya, tapi kalau melayani semua siswa UGM jadi jadwalnya gantian ya, agak repot ya. Oke, kita pakai aja yang ada dulu. Lisensinya. Kenapa, Pak? Lisensinya berapa budgetnya, Pak? Yang full version. Untuk akademik ada 2, ada akademik, ada komersial. Tapi saya nggak mau bahas itu di sini dulu, Pak ya. Ya. Saya membagi informasi dulu, bukan jualan dulu. Perusahaan ya, Pak. Bukan nanti kita Japrian, Pak itu. Ya, kalau harga nanti saja, Pak. Sekarang nulis dulu yang saya mau bagi hari ini supaya efektif, Pak. Version aja nanti, Pak. Siap, Pak. Oke ya. Nah, begitu Anda membuka visum ini ya rada mumet ya, karena kiri kanan atas bawah kok banyak gini ya. Waktu saya juga ya kita semua mengalami ya buka ini mulainya gimana ya? Mulainya seperti apa Pak Sigit ya? Oke. Nah, ada 5 tahapan yang tidak boleh lupa nih. 5 loh ya, enggak 10 ya. 5 saja tahapannya. Ya, yang sangat fundamental dalam pengerjaan visum. Lainnya itu hanya fungsi editing ya. 5 ini fundamentalnya. Apa itu 5? Ya, silakan dicatat yuk. Sama-sama. Saya nggak bisa nulis nggak di sini. Chat saya, chat oke. Mana chat saya ini? Oke. Ini oke ya, saya tulis ya. Ini for everyone. Ya, 5 tahapan itu 1 ya. Ini jangan dipotong dulu ya. Saya tulis lengkap dulu sini. Yang pertama network setting. Ya, network setting. Kemudian yang kedua adalah
develop network model. Ya. Yang ketiga adalah create matrix. Ya. Create matrix. Yang keempat adalah demand data, ya, demand segment. Ya. Yang keempat, yang kelima baru di sini assignment. Ya, kemudian gini kalau nggak salah. Nah, di sini kita gunakan prosedur squad. Trip assignment. Oke. Nah, 5 ini yang kita mau praktek. Mudah-mudahan sejam ini selesai. Ya. 5 ini harus di luar kepala nih ya. Selebihnya nanti kita hanya ngedit ini, ngedit itu ya, klik sana, klik sini. Tapi 5 ini tahapannya nggak boleh lupa ya. Oke, kita mulai dulu ya tahapan pertama. Yuk. Nah, tugas kita membandingkan tadi ya. Tugas kita tuh hanya membandingkan ini yang dikerjain di Excel, dikerjain ke Visum. Itu yang bisa saya presentasikan hari ini ya dengan waktu yang sangat pendek ini ya. Oke. Nah, yang pertama adalah network setting. Network setting itu gimana ya? Karena by default software ini dilahirkan di Eropa, maka selalu dia jalannya di kanan. Ya, kalau kita jalannya di kiri ya. Traffic regulation. Maka adanya di mana, Pak? Di sini network, kemudian network setting. Nah, di sini network setting dia by default direction of traffic-nya selalu right hand traffic. Maka kita pindah ke left hand traffic. Ya, itu saja. Sangat mudah tahap 1 ini ya. Ini bisa Anda kerjakan di awal maupun di akhir ya karena otomatis dia akan perhitungannya. Tapi nanti berbeda dengan di Vissim ya. Setelah ini kita akan belajar Vissim tapi nanti berbeda penerapannya. Nah, kalau left hand traffic kemudian kita cek di sini satuannya metrik, kilometer, meter ya. Oke, tidak ada masalah, kita klik saja oke. Ya. Maka step 1 selesai ya. Step 1 selesai, kemudian step 2 apa itu? Develop network model. Oke, develop network model. Oke, saya ulangi di sini. Nah, ini develop network model itu ya, poin 2 ini ya. Develop network model. Nah, ini ada beberapa tahapan yang perlu kita kerjakan, yaitu kita pertama kita pasang node. Ya, node ya. Kemudian kedua setelah node apa? Kita pasang link ya. Setelah pasang link kita pasang apa? Pasang zone ya. Setelah zone terakhir kita pasang connector. Ya. Ini yang kita kerjakan ya. Jadi poin 2 develop network model, node, link, zone, connector. Oke ya. Nah, bagaimana kita pasang node? Maka di sini node kita aktifkan. Nah, di sini ada namanya network object. Di network object ada matrix ya. Teman-teman bisa lihat di sini network dan matrix nanti kita pakai ya. Sementara di sini ada start page, tapi ini kita nggak butuh. Kita pindah saja ke sebelahnya network editors ya. Di sini ada network editors. Nah, network editors ini akan menampilkan peta ya. Kalau Anda versi berbayar, Anda dapat dari Bing Map. Kalau Anda pakai student version, Anda dapat dari OpenStreetMap. Ya. Kalau kita nggak butuh peta internet ini, maka kita matikan saja globe ini. Lambang globe-nya kita matikan. Ini kan warnanya kuning. Ya, ini kita pencet saja. Maka sudah kembali putih seperti ini. Cara mengaktifkannya lagi tinggal gampang. Tinggal klik globe-nya. Maka dia akan muncul. Oke, sekarang kita tidak aktifkan. Nah, di sini adalah objek yang akan kita pasang di bidang gambar kita ini di dalam network editor. Nah, ada 3 tombol yang kadang bikin emosi ini ya. 3 tombolnya ada di sini nih. Ada tanda plus, tanda-tanda panah, ada tanda kotak. Nah, ini kadang bikin emosi kita. Kalau plus itu kita mau menambahkan, ya. Kemudian kalau panah itu kita mau mengedit objek ini yang sudah terpasang.
Ya, kalau yang spasial ini untuk multiple selection. Ya, jadi ini kadang kita agak kalau salah ke kliknya yang aktif jadi kadang emosi ya. Coba sama-sama kita pasang di plus ini dulu ya. Artinya kita insert mode. Kita mau menyisipkan. Di sini ada teman-teman tulisannya insert mode ya. Insert apa? Node yang pertama. Maka kita pasang di sini node-nya. Ini node 1 ya, ini node 2. Sama node-nya seperti gambar di Excel tadi, 3 dan 4. Ya, 4 saja seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Sudah tampak? Ya. Nah, kemudian kita pasang link. Masih di insert mode ini. Nah, habis node kita link, maka kita menghubungkan link dari node 1 ke node 2. Ya, seperti ini. Oke, nah ini informasi create link. Ini link nomor 1 ya, menghubungkan antara node 1 ke node 2 ya. Tipenya ya ini kita belum define, jadi ini kita masukkan saja 1, klik OK. Nah, di Visum itu kalau kita bangun satu link, dia otomatis 2 arah ya, one link two direction ya. Bagaimana taunya Pak? Ini kita pindah ke edit mode di sini. Nah, ini kalau ini arahnya ini 21, 12. Jadi panahnya beda. Nah, informasinya ada di quick view seperti ini. Jadi kalau saya klik di sini panahnya menuju 1, maka informasinya ini adalah link nomor 1 dari node 2 ke node 1. Tipenya 1 yang lewat transport sistemnya BCW, bus, car, dan walk. Nah, di sini ada panjang jaringannya. Nanti kita edit ya. Nanti kita edit, ada kapasitas, ada V0. V0 itu kecepatan free flow speed. Ya. Nanti kita edit, sekarang kita bangun dulu objeknya. Ya, setelah kita bangun, ini link 1, kemudian kita bangun lagi. Jangan lupa nih dirubah jadi insert mode. Ini dari node 2 ke node 3. Ya, klik OK, node 3 ke node 4. Ya, klik OK, dan node 1 ke node 4. Ya, klik OK. Seperti ini kira-kira ya. Sudah? Ya, gampang ya. Node, link, seperti ini. Nah, sekarang kita mengedit nih komponen tadi ya, kata Mas Indira tadi, bagaimana kita mengetahuinya? Kita hasil survei dari Google atau dari survei lapangan, silahkan saja. Nah, sekarang supaya lebih cepatnya kita masuk, kita buka nih list linknya. Jadi kita masukkan ke sini, link, klik kanan, ya, kemudian list di sini, ya, list, kemudian link. Oke, kemudian saya arrange 2 ini, ya, arrange window, ya. Sudah kebuka sekali lagi, ini link, klik kanan, kemudian list, kemudian link, ya, seperti itu biasa. Nah, kemudian kita masukkan informasi ini, ya. Nah, di sini ada panjangnya masih ribuan kilometer ya. Di sini ada kecepatan, ini ada kapasitas. Oke lah, kapasitasnya kita masukkan 1000 semua, ini masih 99 ya. Misalnya ini kita masukkan punya kapasitas 1000. Ini kita blok, kita ganti seragam, cus, jadi 1000 semua kapasitasnya. Oke, nah sementara di Excel kita yang diketahui adalah waktu tempuh nih Pak, T0, ya kan? Maka gimana T0 tadi sudah dibahas, T0 itu diperoleh dari jarak bagi kecepatan gitu kan. Maka perlu kita tampilkan di kolom sini T0-nya. Ya, ini kan belum ada nih kolomnya nih capacity, V0, panjang, ya nama jalan, tipe, ya kan, tipe type-nya. Maka kita masukkan informasi di sini T0 namanya, waktu tempuhnya. Maka cara menambahkan kolom ini gimana Pak Sigit? Kita masuk ke atribut selection di sini. Ya, select atribut. Nah, kemudian dia punya atribut di sini. Nah, yang kita butuhkan adalah T0, waktu free flow speed, waktu tempuh waktu speed. Jadi T0 ya, salah, T0. Ya, T0 ini ketemu nih untuk PRT system, private transport yang namanya car. Maka kita sisipkan di sini. Kita tambahkan tanda panahnya ini ceklek gitu ya, maka dia ada dalam baris ini. Kita bisa tampilkan kolomnya ke atas, tambahkan setelah V0 saya maunya ya, sebelum V0. Nah, ini bisa hours, bisa menit ya. Kita masukkan
Ya, misalnya di sini ya apa hours, silahkan satuannya. Kemudian klik OK. Ya, di sini T0 kita. Ya. Nah, ini T0 kita. Oke. Maka sekarang kita tinggal isi ya informasi ini. Ini pasti sudah exercise tadi sebelumnya ya. Misalnya yang dari ruas ini 1 2 kita dapat berapa di sini? 7 menit. Oke, kalau 7 menit berarti ini jaraknya itu 6 kilo, ini 6 kilo. Kecepatannya itu ya ini 50 ya 51 lah. Ya 51 51. Ya, maka ketemu di sini 7 menit. Ya. Maka 1 2 21 ditempuh dalam 7 menit 4 detik ya. Kalau panjang jalannya 6 kilo, kecepatannya 51 V0-nya. Ya. Kemudian 3443. Nah, ini juga sama. Jaraknya di sini 6 kilo, ya, di sini 6 kilo, maka kecepatannya kita kasih supaya waktunya di sini 6 menit, maka dikasih 60. 60. Ya. Maka ketemu dalam 6 menit. Ya. Nah, yang abu-abu ini Anda nggak boleh ngedit, Bapak Ibu ya. Ini hasil perhitungannya visum. Kalau yang putih Anda bisa edit. Yang sel-sel putih ini Anda bisa edit. Yang sel abu-abu itu hasil kalkulasi. Ya, jadi kita nggak bisa ngedit. Ya, maka yang ini juga sama. Yang ini 6 kilo, 6 kilo. Ya, hanya di sini kita butuh 8 menit, maka kecepatannya di sini 45, 45. Ya, ketemu. Nah, yang terakhir di sini 14. Kita bisa lihat di sini. Jadi ini integrasi antara gambar dan tabel. Oh, ini ruas ini. Maka di sini adalah 8 kilo jaraknya. Kemudian kecepatannya itu berapa? Oh, ini 53. Di sini kasih 9 menit ya, kelebihan. 53. Nah, ya. Oke. Ya. 53 km. Jadi ini 9 menit. 9 menit 8 8 6 7 7. Ya. Sudah dapat ya, sama informasinya seperti ini, 7689. Ya. Oke. Jangan lupa ya disimpan. Ya, karena ada time reminding-nya di sini ya, Bapak Ibu ya, jangan salah nanti kasihkan tiba-tiba zero kemudian hilang nanti save-nya. Gimana save-nya, Pak? Ini ya, file, kemudian save version ya, save as yes di sini ya. Save version kita buka di sini namanya latihan ya, latihan ya 01 ya. Oke, simpannya di folder kita tadi di ini mini training modul visum di version 4 zone sini aja. Di luar aja lah ya, terlalu repot nanti. Di modul visum, ini latihan 01, klik OK. Ya, gitu cara nyimpannya. Ya, standar file, save as, ya. Maka di sini formatnya dalam version, nyimpannya di mini training, modul visum, latihan 01. Oke, sudah? Nah, tahap kedua apa? Setelah link tadi, note dan link, informasinya sudah. Yang ketiga adalah zone. Nah, zone-nya kita masukkan nih tadi ABC ya. Di sini 1 2. Maka saya klik zone-nya ini zone 1 ya. Nah, membangun jangan lupa ya di sini insert mode. Ya, ini kalau bangun zone ini belum selesai sebelum kita boundaries. Nah, boundaries-nya ini adalah opposite direction dengan arah jarum jam ya. Berlawanan arah sama jarum jam. Nah, boundaries ini membedakan nanti luasan zona yang kita tetapkan. Ya, zone 2, jangan lupa panahnya ke dalam bukan keluar. Nih kita boundaries. Ya. Zone 3 juga sama. Ya. Kalau nggak di boundaries gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, tekan escape saja ya. Sini tekan escape ya, sudah selesai. Tombol escape ya. Nah, kita punya 4 zone seperti ini ya. Sekarang kita gabungkan ya antara zone dan node ya. Maka cara menggunakannya adalah connector
Nah, di sini kita pindah ke konektor. Ya, konektor. Jangan lupa nih lampunya dinyalakan. Ya. Kemudian kita hubungkan nih centroid zone 1 dengan node 1, ya. Kemudian centroid zone 2 dengan node 2. Centroid zone 3 dengan node 3 dan terakhir centroid zone 4 dengan node 4, ya. Nih. Ya, konektor. Nah, konektor ini punya jarak juga ya. Kita tampilkan saja di sini konektor, list ya. Nah, ini juga punya jarak juga. Oke lah, kita seragamkan semua misalnya jaraknya hanya 3 kilo. Dah. Ya, 3 kilo. Oke. Sudah? Nah, ini tahap 2 sudah selesai sampai sini, ya. Jadi kalau link itu menghubungkan node, kalau konektor menghubungkan centroid zone dengan node. Ya, jangan salah, ya itu yang pokoknya. Nah, kemudian setelah kita punya ini tahap 2 selesai. Kemudian tahap 3. Tahap 3 itu apa? Yaitu create matrix. Maka di sini matriksnya. Ya, tadi di network, sekarang di matrix. Ya, maka kita klik sini plus create matrix. Ya, misalnya ini matriks nomor 1 kita kasih kodenya misalnya car. Ya. Di sini car. Ya, kemudian klik OK. Nah, kita punya matriks 4x4. Dari mana 4x4 nih? Ada yang bisa jawab nggak? Dari mana matriksnya 4x4? Ya, karena zonanya ada 4. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Maka muncul matriks 4x4. Ya. Nah, ini kita bisa isi, kita copy saja dari sini ya. Kalau di Visum gampang nih ya. Tinggal copy dari Excel sini ya, yang kuning ini copy ya, kemudian kita ke Visum, kita blok ke sini, kemudian paste cell, choose. Nah, ketemu. Ya, jadi kalau Anda punya matriks di Excel bisa gampang, yang nggak perlu input satu-satu. Oke. Kalau sudah, berarti kita sudah melalui tahap 3 nih. Ya, ada create matrix. Nah, sekarang menghubungkan yang tahap 4, menghubungkan jaringan jalan ini. Nah, ini kalau kita blok matriksnya maka muncul merahnya seperti ini ya. Ini saya Pak Sigit, mohon maaf kalau yang zona 4 itu belum dikasih ini ya, batas zonanya. Sengaja saya nggak kasih. Ya, supaya mungkin pengen mempercepat, jadi tekan tombol escape saja. Oh, gitu. Ya, tujuannya itu. Artinya itu pilihan, bukan mandatori. Jadi mau pakai batasan atau tidak gitu. Takutnya dipertanyakan seperti ini. Kalau nggak pakai batasan bisa di-running nggak Pak? Ya bisa aja. Betul. Ya, jadi masalah ini masalah grafis saja. Ya, kalau Anda tampilannya ingin bagus, menarik, ya batasan ini kan mempengaruhi hasil survei tata guna lahan tanah ya. Jadi Anda buat batasan. Itu Pak. Ya, kalau Anda nggak butuh, ya udah, nggak usah, bisa juga, tapi tekan tombol escape. Ya, soalnya dia otomatis tadi kan, kalau sudah bangun satu zone, dia otomatis kita dipaksa untuk membangun boundaries. Tapi kalau kita nggak mau, tekan escape saja. Oke, sudah. Nah, ini kalau kita blok di sini, ya, kalau kita mau pasang sini, maka dia ketemu nih. Oh, ini ruasannya. Oh, ini jalannya dari sini ke sini, ya. Kalau kita mau blok dalam satu row, akan dia punya nih dari zone 1 kemana saja. Ini baru jaraknya antar zona. Ya, bukan hasil assignment, ya belum. Ini kalau kita blok di matrix, maka dia ketemu garis ini. Oke, nah sekarang kita menghubungkan antara jaringan jalan ini dan matriksnya. Ini belum ngomong nih datanya. Ini data sendiri, ini data sendiri. Ya, harus digatoke gitu ya, harus dipertemukan supaya menghasilkan kan gitu. Nah, maka cara mempertemukannya ada di fungsi demand sini. Demand data, ini tahapkan keempat. Ya, maka di sini ada demand segment. Nah, di demand segment ini ada cars, ini ada kolom matriks nih. Maka kita klik kolom matriksnya ini. Kolom matriks, kita minta matriks demand yang mana? Di sini kita pilih select matrix directly. Ya, maka di sini cars. Ya, cars di sini klik OK. Ya, sudah ketemu nih, ya, sudah ngomong antara jaringan jalan dan demand-nya ini. Kita klik OK. Nah, sekarang
kita hitung, minta si visum ini untuk menghitung. Cara menghitungnya yang tahap 5 itu, prosedur sequence. Masuknya di calculate. Nah, di sini prosedur sequence, maka muncul seperti ini ya. Ini saya besarkan saja. Nah, di sini prosedur sequence. Ya. Nah, kita create di sini operationnya. Create ya. Yang paling singkat kita masukkan di sini PRT assignment. Sebenarnya ada tahapan di sini ya, bagaimana. Tapi saya mau shortcut saja semuanya. Ini langsung ke intinya saja, PRT assignment. Assignment itu udah macam-macam ya. Nah, yang kita pakai ini baru equilibrium assignment ya. Nanti ada ini ada yang kita pakai di sini adalah PRT assignment. Ya, nanti PUT itu apa? PRT itu private transport assignment. Ya, nanti ada lagi PUT, public transport assignment. Nah, itu macam-macam assignment-nya. Ya, nah kita pakai yang PRT assignment saja, klik OK. Nah di sini ya, jangan lupa ini harus aktif. Kalau ini dilepas nanti dia nggak bisa ngitung. Ini harus hilang, aktif. Ya di sini ada PRT assignment. Ya ini kita tinggal pilih. Nah kemudian reference objeknya kita masukkan. Apa yang mau dihitung? Car. Ya, nanti kalau matriks kan macam-macam. Ada motor, ada bus, ada truk. Ya kalau mau hitung semuanya atau satu-satu boleh. Ya, kalau mau digabung. Ini karena matriksnya cuma satu, jadi kita gunakan car saja. Ya, sudah reference objeknya. Kemudian yang kita gunakan apa? Nah, di sini pilihannya banyak nih ya. Incremental assignment, equilibrium assignment lucu itu apa? Linear user cost equilibrium ya. B-junction ya, equilibrium ICA. ICA itu intersection capacity analysis ya. Jangan tanya Pak Sigit nih satu-satu ya. Bisa jadi profesor nanti cepet nih kalau ngerjain semua ya. Nanti tugasnya Pak Zudi lah ini yang ngulik ya. Pasti kita tahunya cuma satu nih, equilibrium assignment saja. Jadi bagaimana pembebanan berdasarkan tadi itu, informasi rute waktu tempuh terpendek itu saja. Ya, yang lain Pak Sigit nggak banyak tahu juga nih, karena belum banyak riset-riset yang menggunakan assignment lain. Nah, yang paling baru di Visum itu namanya simulation based dynamic assignment. SBA ini yang paling baru. Ini baru 2 tahun. Kalau yang lain relatif lama ya, Tribute, dynamic user equilibrium nih lain-lain. Tapi yang paling tua ya equilibrium assignment inilah. Ini yang kita pakai saja. Ya, sudah? Sederhana saja settingannya. Di sini create ya, kemudian PRT assignment. Kemudian ini kalau kelebihan tinggal delete saja ya. Reference object, kemudian dipilih equilibrium assignment. Kalau sudah tinggal klik saja nih segitiga hijau sini. Tahapan ini sudah selesai. Calculate. Nah, kemudian kita cek di sini. Nah, inilah dia hasil kita. Ya. Ternyata sama ya toh dengan hasil di Excel. Ya. 113 77 ya 3946 4415 5340 ya. Sedikit. Ya, silahkan. Punya saya error, Pak. Oke. Errornya kalau ada error, Pak, hampir pasti ada yang Bapak zolimi dari 5 tahapan itu, Pak. Ya. Ada langkah Warning 1. message itu the PRT capacity might be too low or the demand too high. Oh. Nopet from zone 4 to zone 1. Berarti belum kebuat linknya gitu Pak ya? 1 sampai 5. Kira-kira masalah Anda di nomor berapa, Pak? Di sini sih warning errornya nopet from zone 4 to zone 1. Yes. Dan pertanyaan saya 1 sampai 5. Tebak aja, Pak. Masalah Bapak di nomor berapa kira-kira? Di 1 ya, Pak ya? Di 2 ya? Betul, di 2, Pak. Di 2 itu ada apa? Gitu caranya, Pak, identifikasi masalahnya, Pak. Oh, saya ini error. Berarti saya ada satu yang settingan saya ya belum saya lakukan dengan benar. Nah, kita harus tahu dulu nih 1 sampai 5 masalah saya di mana. Nah, karena mengetahui masalah itu bagian dari solusi, Pak. Jadi karena masalahnya aja nggak tahu kan gimana cari solusinya gitu ya. Nah, Bapak sudah masuk. Oh, sudah tahu nih masalah saya di 2. Oke, kalau di 2 berarti di situ ada link, betul Pak ya? Ya, ada link, ada node, ada link, ada zone, ada connector. Nah, 1 mungkin Bapak cek dulu konektornya sudah terhubung semua atau belum. Ya, antara node 1 ke zone 1 sudah terhubung apa belum? Antara node 2 sama zone 2 sudah terhubung apa belum? Antara node 3 sama zone 3 sudah terhubung apa belum? Antara node 4 dan zone 4 sudah terhubung apa belum? Ya.
Kalau sudah, ya node-nya sudah, konektornya sudah, kalau zone kita nggak input apa-apa ya. Ya, ini kan sangat sederhana sekali. Nanti kalau di zone kita sebenarnya nggak sederhana ini dalam pemodelan sebenarnya. Ya, tapi dalam pengenalan ini saya mulai dari yang sederhana dulu. Zone tidak kita input, hanya kita bangun saja objeknya. Ya, jadi informasinya 0 di zone. Ya. Nah, setelah konektor terhubung, ya coba Bapak running lagi. Ya, dengan cara yang sama. Bapak run lagi prosedur sequence ini. Klik. Ya. Ada yang hasilnya berbeda? Sama Pak. Alhamdulillah. Ya. Tapi ini Pak, ngomong-ngomong, saya kan tadi belum coba sengaja tuh belum coba untuk ngatur travel time-nya Pak. Tapi hasilnya tetap sama Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Berarti Anda beruntung. Oh, berarti beruntung ya. Tidak semua kejadiannya seperti itu. Oh, ya, baik. tidak semua kejadian seperti itu ya. Ini tidak, software ini tidak secerdas yang Anda kira ya. Software ini bodoh ya. Jadi pinter karena kita input ya. Iya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke. Sudah? Ya. Jangan lupa Pak, disimpan. Pak. Silakan. Izin tanya Pak. Ya. Yang zone ini kan pada waktu misalnya kita perlu kayak data travel demand gitu. Itu kayak survei di zone-zone itu. Ya. Apakah data ini nanti suatu saat kita butuh visum bisa dipakai gitu di sini? Ya bisa Pak. Ya. Kayak Bisa. survei zone-zone itu. Ya. Ya. Jadi namanya survei tata guna lahan tanah ya Pak ya. Survei land use survei dulu ya. Nah, problemnya di sini satu Pak, ya yang saya mungkin nanti dibantu Pak Zudi ya. Pak Zudi paling rajin nih penelitian di visum. Ya, kalau Pak Sigit rajin jualan aja. Ya. Nah, problemnya adalah bagaimana menentukan centroid zone yang tepat. Ini yang jadi problem Pak di saya Pak. Nanti mungkin Pak Zudi bisa menjelaskan ya. Bagaimana sih menentukan centroid zone. Jadi kita punya zone, misalnya kecamatan lah. Kalau kecamatan terlalu besar ya. Kelurahan aja tempat saya nih, kampung saya di Bekasi. Kecamatan, kelurahan saya aja gede banget Pak. Ada berapa perumahan. Terus saya menentukan satu titik di zone itu sebagai pusat kegiatan, kemudian ditransfer ke dalam node-nya. Ini jadi masalah juga di saya gitu deh. Saya ya pengetahuan saya juga terbatas. Jadi bagaimana sih kita menentukan centroid zone yang tepat untuk setiap zona? Nah, itu masih PR saya Pak. Saya belum bisa menjawab itu Pak. Ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan nanti Pak Zudi lah ya yang rajin nih yang meneliti. Oke, yang lain ada lagi? Cukup? Pak, berarti itu node sama zone itu harus dihubungkan dulu gitu ya Pak ya? Iya dong, kalau nggak ada jalannya gimana? Karena kan sumber bangkitan dari zona. Dari konektor tadi itu ya Pak ya? Iya, tarikannya di zona. Matriks ini kan based on zona, atau tadi kan? Matriks ini kan adanya di zona semua. Kalau nggak disambung pakai konektor, ya nggak bisa lewat, nggak bisa narik, nggak bisa membangkitkan. Jadi harus dibangun konektor. Ya, sehingga dia bisa punya jalan. Nah, tadi kalau nggak disambung ya tadi kata Bapak tadi, nopet nggak ada rutenya nih. Ada demand-nya tapi nggak ada jalannya, nggak bisa jalannya. Ya. Oke. Izin Pak silakan. Sigit. Ya. Pak, tadi kan ada jarak yang ditentukan masing-masing. Itu parameter untuk mengambil jarak masing-masing itu seperti apa Pak? Ini Bapak tinggal cari di Google aja Pak, poin ke poinnya. Oh, gitu ya. Google-nya kan apa bisa ngukur measurement toh Pak kalau di jaraknya, Google toh, Pak. Jaraknya iya. Jalan yang kita ambil ya. Betul. Oh, ya, gitu. Ya kan. Ini mah kira-kira ada kalau di Google sini ya Pak, ini kampung saya ya. Ini kan Bapak tinggal misalnya nih dari sini kan saya tinggal measurement di sini toh Pak. Ya kan measurement distance, ini kan dari sini sampai sini berapa kilo kan gitu loh Pak. Ada measurement-nya kan gitu. Baik Pak. Ya, nih kan. Ya 500 meter, 1 kilo, tinggal belok kemana gitu toh Pak.
Itu Gampang untuk ini, Pak. masing-masing ruas Pak ya kita masukkan ya. Iya dong, Pak. Oke, Ya, Pak. Oke, Pak. Ribet nggak, Pak, kira-kira, Pak? Enggak, Pak. Wah, Cuman ribet kita lah, Pak. Bapak nggak boleh memperjelas. ini ribet sekali, Pak. Makanya saya nggak suka cara seperti ini, Pak. Karena kalau menggambar, kita setengah mati nyari datanya, Pak. Maka ada solusi lain di Visum. Kita bisa import dari peta digital, Pak. Nah, ini yang saya mau dorong sekarang, 15 menit ini. Bagaimana saya membangun jaringan jalan tidak menggambar, tapi mengimport. Karena kalau menggambar, capek saya cari datanya, Pak. Paling males saya, Pak, ke lapangan. Ya, ya. Oke, ini simpan dulu. Nah, teknik yang kedua, dari 5 tahapan ini, Pak Sigit nggak mau ngerjakan develop network model ini tidak lagi drawing. Ya, karena nggak semua jalan lurus-lurus, betul nggak, Pak? Kelok 9, macam-macam, capek, Pak, nariknya, Pak. Kayak batik gitu, Pak. Ya. Nah, di Visum ini ada fasilitas namanya import file, Pak. Ya. Nah, kalau teman-teman ya, ini kan ada 2 ya di sini biasanya maaf. Import file di sini file import. Nah, import Visum ini cukup lengkap, Pak. Kalau Bapak punya base datanya dari GIS, subfile kita bisa import. Ya, atau kita ambil dari OpenStreetMap. Ambil GPX atau database INM ini abstract network model dari Vistro, dari PetSequence, dari MAS, Havas, Rail, wah ini macam-macam lah. Atau dari model yang lain, ME2 kalau Bapak punya software lain, Saturn kita juga bisa, Synchro, V2, kemudian ada di sini apa ya di sini. Nah ini sini ada dari Cube, ya. Cube juga bisa import nih dari Diva, dari CAT, Transcat nih banyak Pak software-software lain ya. Nah kita praktek satu aja deh ya. Ini software-software lain kita bisa import di sini. Ya software lain juga bisa import ke Visum. Biasanya gitu Pak. Kalau software perusahaan pengembang software dia bisa import, kita juga bisa import gitu ya. Nah oke, sekarang kita satu saja lah kita praktek. Ini terlalu sederhana Pak. Ini ini jalan pura-pura. Nah sekarang yang agak benar gimana Pak kalau kita bangun jaringan jalannya yang sangat detail. Nah satu yang ingin saya tunjukkan di sini kita menggunakan file OpenStreetMap ya. Jadi kalau Bapak punya di sini, kita buka browser kita di sini openstreetmap.org ya. Nah, ini peta dari jaringan jalan kita ya. Misalnya nah ini Pulau Bali inilah ya. Pulau Bali ini ya. Yang Bali bagian utara ini saya mau capture. Nah, caranya gampang. Ya, kita tinggal export di sini, export ya, maka kita tinggal ekspor ke sini. Maka dia otomatis akan download. Ya. Downloadnya ini nama filenya sudah saya siapkan di folder Bapak namanya map29.osm. Punya apa ya file ini, Pak? Ya. Map 29 ini download yang ke-29 yang Pak Sigit punya ya. Nah, ini 29 kali Pak Sigit download dari OSM dengan kota yang berbeda. Nah, ini kita pakai ya. Jadi kalau cara downloadnya gampang, ini tinggal OSM, masukkan di sini, export kita download. Nah ini akan kita ekspor. Nah file OSM ini bawaannya dari OpenStreetMap, namanya OSM. Nah sekarang kita buka di dalam Visum. Ya, oke kita save, kemudian kita save dulu. Ya, kemudian cara bukanya, ini kita buat new dulu, file new. Ya, kemudian file import, ya OpenStreetMap. Ya, file import, nope, yep. Nah dia akan tanya nih OSM filenya yang mana nih? Ya, kita klik titik 3 ini, klik, maka kita ambil tadi di sini introduction Visum ada map29.osm. Ya, ketemu ya? Ya, klik open, ya. Sudah kita sisipkan filenya, kemudian kita pilih nih konfigurasinya apa yang kita mau tampilkan. Mau detail urban network, ya, mau network national networks, jaringan jalan nasional saja, apa jaringan angkutan umum saja, atau jaringan perkotaan, atau jaringan jalan perkotaan. Ya, kita pilih aja national networks misalnya, jaringan jalan nasional saja, ya di sini. Ya, kita pilih ini karena kalau urban detail urban networks
Ya, gang-gangnya kelihatan tuh Pak, gang-gang di Bali ya, pusing juga nih ya, karena ini sifatnya makro. Saya ambil saja misalnya national networks, jaringan jalan nasional. Nah, sudah 2 input ini kita masukkan, jangan lupa nih dicontreng. Kalau ini nggak dicontreng, oke-nya nggak aktif nih, nggak nyala. Supaya oke-nya nyala, maka ini kita contreng. Artinya apa sih ini? Kita tidak setuju, tidak menyalahkan OpenStreetMap bila ada data yang tidak lengkap, bahasanya mah itu ya. Transfer terjemahan bebasnya seperti ya. Ini kita contreng. Kalau ini kita nggak contreng, oke-nya nggak aktif. Kalau kita contreng, maka kita klik OK. Ya, otomatis ya kita dalam sekejap saja sudah punya jaringan jalan Bali Utara. Ya. Nah, ini kalau kita superimpose dengan menggunakan OpenStreetMap ya. Kita nyalakan internetnya, maka dia sudah masuk di jaringan jalan. Ini kelebihannya, Pak. Ya, coba kalau ini gambar satu-satu, Pak. Wah, ya capek, Pak. Ya, males, Pak. Ya. Nah, ini bukan hanya jaringan jalan, tapi informasi pada setiap ruas juga sudah ada. Nah, ini. Misalnya kita klik di sini. Klik. Nah, ini jalan apa? Ya, ini jalan Dharma Wangsa. Sudah ada V0-nya, sudah ada jumlah lajurnya, kapasitas, panjang, itu sudah ada. Jadi bukan hanya jaringan jalannya, tapi koordinatnya jadi penting. Tiap-tiap simpang ini sudah ada. Ya, kita bisa ambil. Kalau Bapak punya file lain dalam bentuk GIS, subfile juga bisa, ya sama. Ya. Tapi ini hati-hati di OpenStreetMap, ya, karena ini open contribution, ya. Beberapa kota itu kadang menyesatkan informasinya, ya. Jadi perlu cek Bapak yang hafal daerah situ, ya. Atau kita perlu turun ke lapangan untuk ngecek, ya, supaya nanti survei SPJ-nya keluar, ya nggak Pak? Kalau ngerjain pakai Google, SPJ-nya nggak keluar, kita nggak jalan-jalan, ya kan? Ya, ini kita cek, oh ini udah benar, jalannya ini, lebarnya ini, ya. Atau lihat di Google Street View juga bisa, kira-kira seperti apa. Tapi kan itu nggak update ya, kalau Google Street View itu paling setahun, 2 tahun ya. Mungkin di lapangan sudah ada perubahan, kita nggak tahu. Ya, tapi artinya dengan mengimport peta ini, kita sudah ya 30% kerjaannya selesai, Pak. Ya. Jadi kita nggak perlu bangun jaringan masing-masing satu ini. Sudah? Kalau sudah jangan lupa disimpan, ya. Maka ini latihan 02, ya. Save. Nah, habis gini apa Pak kira-kira? Ada yang tahu nggak langkah selanjutnya apa? Apa langkah selanjutnya? Ayo 1 sampai 5 langkah selanjutnya apa? Membuat zona, Pak. Membuat zona, ya. Nah, sebelum membuat zona, ya kita harus cek dulu nih tadi kan kita setuju sama OpenStreetMap, tidak menuntut dia kalau ada kekurangan data. Yang pertama Bapak cek dulu link Bapak, ya. Ternyata saya temukan di jalan sini itu tidak nyambung, Pak. Nih, putus. Ya, jadi kita jangan pasrah bongkoan juga sama OpenStreetMap ya, karena dia open source ya, repotnya kan gitu ya. Jadi semua informasinya kadang tidak lengkap ya. Kemarin saya bicara sama Prof. Erika ya, kalau kota Palembang itu confirm sudah sesuai dengan OpenStreetMap. Tadi kalau kampus dia yang di luar kota Palembang itu jalannya hilang-hilang, nggak ada. Makanya Prof. Erika nyuruh mahasiswanya itu masukkan koordinatnya, jadi kontributornya di OpenStreetMap. Ya, oke. Itu, nah ternyata ini Pak, nah tidak nyambung nih Pak antara jalan ya Bibisana ini nggak nyambung ya, kita sambungkan dulu ini ya supaya nanti ada kendaraan yang lewat. Nah, ini kita sambungkan. Nah, nyambungkannya gimana Pak Sigit ya? Kan nyambungkannya di sini ya. Kalau tadi kita membangun node ya, kalau tadi kan kalau kita bangun link kita butuh node. Di sini nggak ada node-nya. Kalau di sini ini node-nya saya aktifkan dulu. Ya, di sini ada node 69. Nah, di sini kan nggak ada node, Pak. Ya. Di link sini nggak ada node. Maka bukan membangun, namanya kita menyisipkan. Nah, kalau kita menyisipkan node baru di sini, caranya link ini harus kita potong. Ya. Maka kita tunjuk, klik kanan, kemudian split link. Nah, kita potong link ini, pasang di sini.
ceklek. Nah, sudah. Maka otomatis di sini ada node baru, node 120, di sini node 169. Ya, kalau tadi kita membangun, sekarang kita menyisipkan node. Sama seperti di sini. Ya, kita gimana tadi? Saya ulangi lagi, linknya kita tunjuk, kemudian kita potong, split. Nah, ini di sini. Klik. Ya, maka kalau kita pindah ke node, ini adalah node 120. Ini node 120, node yang baru kita bentuk dengan cara menyisipkan, nanti kita hubungkan dengan node 69. Ya. Nah, saya survei kemarin di Nusa Dua ini ke jalannya sudah Jalan Nusa Dua ya. Di informasinya ini masih Jalan Danau Wangsa ya. Nah, ini jalan dan kalau kita klik ya ini Jalan Danau Wangsa. Oke, padahal di sini Jalan Nusa Dua. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kita hubungkan nih yang dari Jalan Bali Cliff ini menuju Jalan Nusa Dua atau Danau Wangsa ini searah nih jalan di lapangan. Jadi nanti ini dari Cliff ke kiri, dari sini belok ke sini menuju Danau Wangsa, kemudian yang dari sini mau ke sana ke Bali Cliff ini harus berputar dulu di sini. Ya, putar dulu di sini. Ya. Nah, caranya gampang, nih tinggal klik. Sekarang tugasnya tantangannya bagaimana membuat jalan searah. Ya kan, di dalam Visum. Ya, maka ini insert, link, maka kita hubungkan nih node 120 ke node 69. Ya. Salah dulu, maaf. Di sini ada tipe jalannya. Ya, tipe jalannya saya belum dapat informasinya. Ini sudah kita bentuk. Sekarang kita klik dulu saja di sini. Tipe jalan di sini itu jalan apa? Ya, di sini tipe jalannya 40 secondary one lane. Ya, secondary one lane. Ya. Nah, karena ini jalannya searah, ya, maka di sini harus two lane, betul ya, Pak ya? Ya, jadi kebayangnya ini begini nih, kebayangnya nih. Jadi bentar ya. Jadi kalau jalan ini kan begini. Ini gini, ya. Ini gini, ya. Nah, kalau yang Jalan Nusa Dua itu, sini dua arah. Ya. Satu ke sini, ya. Satu lagi ke sini. Ups, salah. Oh. Bentar. Ini kan simpangnya jadi begini, Pak. Ya, ini markanya. Ini satu arah. Nah, yang ini jalannya satu ke sana, yang ini jalannya begini. Yang ini semua ke arah sana. Nah, maka dua lane ini semuanya duanya ke sana, kan gitu ya, Pak? Ya toh? Kan nanti ini buat yang belok ke bawah, yang ini buat yang lurus. Jadi gini, simpang di Bibisana ini bentuknya seperti ini. Ya, maka ini kita bangun, ya. Ini kita bangun link, insert, satu, ya. Ini kita pilih nomor 40 tadi, ya. 40, 41, secondary two lanes, ya. Tapi kita contreng di sini, close opposite direction. Ini membangun jalan searah. Maka ini node 120 ke node 69. Maka nggak ada kendaraan yang lewat dari 69 ke 120 ini kita close, kita klik OK. Ya, ini. Nah, taunya dari mana Pak Sigit? Nah, kalau kita tanda panah ini, yang merah terang ini, kalau kita double klik, maka dia ada yang lewat, bike, bus, car. Ya. Nah, kuning ini artinya dia memberikan informasi hati-hati. Ini ada informasi yang berbeda dengan arah sebaliknya. Maka kita klik opposite di sini, maka transport sistemnya 0. Di sini nggak ada kapasitas jalan. Kalau opposite direction, di sini ada kapasitas jalannya. Maka ini artinya link ini adalah jalan searah. Ya. Sama yang ini, sekarang dari node 69 ke node 121.
Nah, ini sama. Kita hubungkan link insert mode. Ya. Sini, ups. Oke, sini itu 21. Sama, maka secondary 2 lane, di sini opposite direction dari 69 ke 121. Klik OK. Dah, ya save. Yes, itu Pak. Jadi tadi kita membangun, sekarang kita menyisipkan, terus membangun jalan searah. Sudah? Kalau sudah, ini saja. Ya, tinggal nanti kita teruskan. Ya, diikuti lagi. Silakan teman-teman ya dibangun lagi setelah linknya beres, node-nya beres, tinggal bangun zone ya, zone dan konektor ya. Oke, satu lagi ya, zone nih, zone krusial. Oke, kita misalnya ngambil 7 zona ya, 7 zona itu ada 5 yang eksternal, 2 yang internal. Oke, kita bangun zone. Nih, zone di sini ya, klik 1, ini saya tekan escape saja, saya nggak boundaries, 2 supaya cepat, ya, 3, ya, ups, saya boundary, 3, ya, kemudian di atas ini 4 dan 5, saya tekan escape saja, ya. Maka saya punya 5 zona eksternal dan 2 zona internal. Ya, ini saya akan escape. 1 di sini dan 1 di sini ya. Nanti apa itu zona eksternal internal? Nanti teman-teman dosen UGM yang akan jelaskan ya, Pak Sudi dan teman-teman Yosfasa ya bisa menjelaskan apa itu internal eksternal. Nah, sekarang kita hubungkan konektor ya. Ini konektor sama tadi gampang saja. Ini kita masuk ke sini, ya masuk ke zone 2 ini ke sini, konektor, ya kemudian zone 3 ke node sini. Nah hati-hati, ya 4 dan 5 ini agak berbeda, ya makanya kita zoom seperti ini, karena kita lihat di sini bahwa titik ini ternyata punya 2 node. Artinya apa ruas kalau begini 1 node ya, makanya kita perlu zoom, hati-hati. Di sini ada 2 node di sini. Di sini ada node nomor 107 dan 109. Ini saya curiganya, saya tebaknya, ini masing-masing jalan searah. Ya. Maka jalan searah yang ini adalah arah ke dalam jaringan, yang ini ke arah luar jaringan. Maka dua node ini dihubungkan dengan centroid zone sini dengan konektor, maka konektornya kita bangun 2 ya, insert mode ini kita masukkan ke sini 107, ini juga kita masukkan ke 109. Nah kemudian yang 5 juga sama nih ya, 5 ini juga sama nih jalan bypass ya, ini 5 ke node 85 dan 5 ke node 59 ya. Dah selesai. Nah, kemudian zona internal. Ya, zona internal ini. Zona internal ini ya kita bangun konektor juga 2 ya. Misalnya di sini node 6 ke node sini 16 dan centroid zone 6 ke node 60 ya. Jadi konektor itu tidak harus 1, ya bisa 2, bisa lebih dari 2, tergantung kebutuhan. Nanti kan pertanyaannya itu kan, bagaimana kami menentukan centroid zone ke node ya? Ternyata nggak hanya 1, sekarang bisa 2. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Pengertian 2 di zona internal sini dan 2 di zona eksternal ini berbeda, ya. Berbedanya di mana Pak Sigit? Kalau kita lihat zone-nya sini, kemudian kita edit, ya zone 6 di sini, klik. Nah, zone 6 ini ada hubungannya dengan konektor. Nah, kita masukkan, di sini ada basic, ada konektor. Nah, dia bisa ada 2 nih, ada by share, ada by absolute. Ya, kalau tadi mah gampang ya, yang tadi 1-1 ini pasti absolute, sudah gampang.
ya. Ini absolut, berarti semua kendaraan hanya lewat sini, absolut, ya. Nah, pertanyaannya kalau yang 4 dan 5 ini absolut atau share ini? 4 dan 5 ini konektornya absolut atau share? Ya. Ini hampir pasti absolut, ya. Walaupun dibangun 2, tapi dia masuknya sendiri-sendiri ke dalam jaringan 100% masuk sini, menuju zone 4 100% masuk sini. Ya, ini namanya absolut, ya. 5 juga sama, ini absolut. Nah, kalau yang 6 ini agak berbeda, ya. Analoginya gini ya. Pak Sigit ini tinggal di perumahan klaster ya. Klaster itu punya 2 pintu gerbang. Pintu depan dan pintu belakang, klaster perumahan Pak Sigit. Kalau pintu depan itu ketemu sama ganjil genap. Kalau pintu belakang itu nggak ketemu ganjil genap, gitu ya. Analoginya kan seperti itu. Tapi dua-dua pintu itu bisa keluar, bisa masuk. Ya, pertanyaannya berapa persen yang masuk, yang keluar lewat pintu depan, yang masuk pintu depan, berapa persen yang keluar maupun yang masuk pintu belakang. Nah, itu kita bisa set demand-nya. Ya, seperti itu. Caranya kalau pagi, ganjil genap saya pagi ini, oh saya nggak mau lewat pintu depan karena ganjil genap, maka sebagian besar pindah lewat rute belakang. Ya. Yang kalau sore juga sama, yang masuk lewat pintu belakang. Baru nanti setelah siang baru seimbang. Ya, ini bisa kita setting. Nah, cara settingannya gimana? Nah, ini kita klik connector. Yang kita mau share apa? Destination apa origin? Nah, ini kita bisa klik. Bisa salah satu aja ya. Bisa origin, bisa destination. Nah, ini ada 2, PRT maupun PUT. Maka kita bisa gunakan yang PRT dulu. Ya. Kalau kita bilang by share seperti ini, zona 6, kalau kita klik OK, dia warning. Tolong cek dong konektor di zona 6, dibenerin gitu ya. Bahasanya seperti itu. Ya, oke, maka kita cek di sini konektor. Nah, informasi. Nah, ini yang pintu belakang nih. Pintu belakang bisa masuk ke dalam perumahan Pak Sigit, bisa juga keluar. Ya, di sini. Ya, kalau kita klik, ya di sini konektornya ini dari node 60 menuju zone 6. Nah, ini share-nya berapa? Kalau dia bilangnya 5, kalau bagi 2 gini berarti 50-50. Kenyataannya kan enggak 50-50, misalnya di sini lebih banyak ya. Nah, ini kalau di sini kita masukkan misalnya 3 ya. Nah, dia otomatis 75. Maka yang masuk lewat zone sini ya, itu adalah 25. Nah, ini yang menuju masuk. Maka yang dari sini 75%, yang dari sini 25%. Yang keluar, Pak. Yang keluar, mana ini yang keluar? Opposite direction. Nah, oke. Ini yang dari zone 6 yang keluar ke sini, ini sama juga 50. Oh enggak, ini yang keluar misalnya 3. Oh, misalnya 2. Ya, kita yang keluar. Maka di sini 67%. Maka yang rute yang sebelah sini ya, ini opposite direction adalah 33. Ya, seperti itu. Klik OK. Dah. Ya. Ya, ini saja ya. Untuk visum lainnya tinggal dikembangkan, demand-nya tinggal masuk demand, terus tinggal apa tadi ini? Mana tadi? Ya, demand, create matrix, demand data, procedure sequence. Ya. Ya, itu saja Pak Sigit sampaikan yang visum, mungkin terlalu cepat ya, terlalu banyak, berarti Mitra silakan dimasuk lagi ke rekamannya ya, karena Zoom ini ada direkam. Nah, ini Pak Sigit nggak teruskan lagi yang proses ini, proses lainnya relatif lebih sama ya, demand matrix ya, tinggal node kali 7x7, kemudian assignment ya. Oke, itu saja dulu sampai visumnya. Ya, semoga bisa dimudahkan. Nah, sekarang Pak Sigit lanjut ke yang visum dulu ya. Oke, nih silakan nih Pak Sigit siapkan dulu. Ada pertanyaan mengenai visum? Silakan. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, tadi ketika dari OpenStreetMap saya mau ekspor itu nggak bisa Pak. Tulisannya limit dari sekian jarak. Apakah memang ada batas tertentu untuk bisa nge-download dari OpenStreetMap Pak? Atau memang harus punya akunnya terlebih dahulu? Karena ada login. Oke. Yang pertama sebenarnya ada 2 batasannya, yaitu batasan lisensi Anda sendiri. Di sini help, license ya.
Nah, di help license student version ini, maaf, ini vSim. Oke, di sini help ya license. Nah, lisensi student version Anda hanya dibatasi 30 zona, betul nggak? Oh, mohon maaf untuk yang OpenStreetMap. Tadi kan saya mau ekspor, Pak. Iya, problemnya gini, kan Anda nggak tahu problemnya kan Anda nggak tahu jumlah node-nya berapa di OpenStreetMap, betul nggak? Oh iya, betul. Betul kan? Ya, betul. Jumlahnya Anda nggak tahu toh, kalau Anda buka OpenStreetMap terus berapa node di situ kan nggak tahu. Begitu diimport, vSim membaca dong, betul nggak? Oh iya, betul. Kamu itu filenya itu lebih dari kapasitas saya zonanya gitu kan. Kalau zonanya pas dikit kan unlimited nih, jadi bisa langsung semuanya masuk. Kesimpulannya seperti yang ini apa ya? Iya. Begitu Anda dibaca, sistemnya nolak. Loh, kayak cuma dibatasi 30 zona gitu, Pak. Iya, baik, Pak. Paham ya, Pak ya? Ya, paham, jadi, Pak. Ya, nggak ngomong. Oke. Yang lain? Ya, pertanyaan yang keduanya ini, Pak. Tadi kan sudah disampaikan juga ternyata ada zona eksternal dan zona internal. Terserang saya juga memang pernah mensimulasikan dengan menggunakan vSim, Pak. Ya. Kemudian kita kan tidak selalu mendapatkan datanya sudah dalam bentuk OD ya Pak ya, dalam bentuk matriks ya Pak ya. Betul. Biasanya dari hasil survei lapangan, kemudian yang kita masukkan itu adalah volume lalu lintas dari setiap ruasnya Pak. TC. Ya. Kemudian Pak, setelah itu akhirnya kan yang dijadikan kita perbandingan untuk model ini sudah sama dengan lapangan itu adalah volume tersebut ya Pak ya. Iya. Nah, beberapa kendala yang akhirnya didapatkan itu kesulitan untuk bisa mendekati angka hasil model dengan lapangan itu sulit sekali untuk didapatkan. Apalagi yang sudah di dalam kota itu cukup jauh hasil modelnya Pak. Beberapa pendekatan yang dilakukan itu dengan menambahkan zona atau mengatur konektornya, Pak. Ya, berhasil itu? Nah, berhasil tapi ujung-ujungnya ya mungkin ada agak sedikit tricky juga yang akhirnya manipulasi ya. Ya, kemudian itu bisa apakah memang seperti itu pendekatan yang dari PT vSim sendiri atau memang ada cara lain, Pak? Oke, ya. Input daripada vSim ini kan matriks OD, Pak. Dan itu data yang sangat mahal di Indonesia, betul nggak? Betul. Ya, kalau TC murah ya. Naruh orang suruh ngitung ya. Kan gitu, kita masih konvensional. Begitu OD kan datanya mahal sekali, Pak. Itu saya juga pernah beberapa kali saya masukkan di sini, OD itu data yang mahal. Ya. Nah, beberapa kota itu sudah berhasil melakukan OD, ya survei beneran lewat PKL adik-adik dari STTD ya, sekolah kementerian itu kan suruh PKL terus suruh OD. Nah, pertanyaannya dulu waktu itu gini, Pak Sigit, apakah vSim bisa mengeluarkan matriks OD? Itu Pak, pertanyaan konsultan Pak. Jadi saya sampaikan, Pak, sebenarnya matriks OD itu input bukan output. Ya, tapi vSim punya fitur yang namanya matrix correction di sini, Pak. Ini sudah jadi matriks standar, Pak. Awal-awal dulu harus bayar lagi untuk dapat modul ini. Sekarang sudah jadi modul standar. Mudah-mudahan ke depan nggak bayar lagi ya. Di sini ada namanya ya matrix correction. Mana ya fitur saya di sini. Di student version juga harusnya ada kok. Ya, distribute. Nih, matrix correction. Ya. Nah, kalau teman-teman di sini dicontreng, teman-teman bisa lakukan gini. Jadi analoginya, bentar ya, saya punya. Jadi analoginya gini. Kalau kita punya matriks OD tahun lalu lah, yang lama-lama, it's okay, ya kita bisa gunakan. Ya, kita berandai dulu nih, kita punya matriks OD lama, ya. Terus kita coba kita update untuk misalnya matriks OD tahun 2010 ya, kita udah cukup nih 2010. Nah, sekarang mau dibawa ke 2021 matriks OD-nya. Nah, kita bisa lakukan fitur ini namanya matrix correction dengan menambahkan hasil survei TC pada beberapa ruas. Ya, kita tambahkan, nanti dia akan menghitung semua matriks itu berdasarkan hasil TC-nya. Namanya pendekatannya pakai T-flow fuzzy logic. Ya.
Ya, tahu ya. Nanti tinggal dicari. Kalau nggak tahu, tanya Pak Zudi ya. Pak Zudi tahu ya. T-flow fuzzy logic. Nah, di situ kita bisa output keluar lah. Tapi syaratnya T-flow fuzzy ini ada syaratnya. Jadi selama tahun 2010 sampai 2030 tidak boleh ada perubahan PET. Tidak ada penambahan jalan, tidak ada perubahan rute, ya. Artinya statik gitu loh ya. Ya kalau kota Jakarta agak repot ya karena sebulan sekali nambah ruas, nambah apa gitu ya. Tapi kalau kota-kota yang relatif tidak terlalu banyak pembangunannya, ya statis kita bisa bawa itu. Sehingga keluarlah model itu ditarik ke dalam matriks OD 2021 dengan TC yang sekarang. Jadi matriks OD-nya itu 2010, TC-nya 2021. Kemudianlah dengan melakukan matrix correction keluar. Tapi syaratnya itu tadi, nggak boleh ada rute tambahan. Ya, rute baru, perubahan arah itu nggak boleh. Karena dia mempengaruhi kecepatan, waktu tempuh, betul nggak? Kalau ada perubahan rute. Ya. Nah, Pak, kalau saya nggak punya, matrix OD-nya nggak punya, Pak. Gimana saya dapat matrix OD 2021? Ya, ini agak manipulasi. Jadi namanya itu kita based on engineering judgment, Pak. Ya, jadi kita buat matriks, ya misalnya Anda punya sense di situ di kota ini. Wah, kalau pagi ini dari sini ke sini lebih banyak. Ya kita kasih aja di sini 7. Ya, terus yang dari zona ke sini, oh ini lebih sedikit dari yang tadi. Oh ini 6. Oh ini 5. Kita masukkan saja, oh ini 12 ya, sembarang. Tapi nggak boleh 0, Pak. Ya, kalau 0 itu dikali berapa aja mesti 0 kan gitu. Ya, nanti baru setelah punya engineering matrix itu, pokoknya matrix itu harus ada. Perkara itu matrix lama atau engineering judgment tadi. Ya, Anda kira-kira lah. Pokoknya ini, oh ini 12. Kalau yang tadi perbandingannya sama yang tadi, oh ini 10. Oh ini 11 Anda isi. Ya, baru Anda lakukan matrix correction. Ya, lewat T-flow fuzzy logic ini. Tapi itu prosesnya dikalibrasi lagi gitu Pak. Sampai nanti ketemu lagi. Itu saran saya Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Nanti mengenai teknik matrix correction nanti nggak di sini ya Pak, nanti lihat di YouTube aja banyak Pak. Iya betul. Ya, saya nggak bisa perform. Ya silakan. Sigit, mohon maaf saya mau tanya dulu. Ini yang tadi mengenai license Pak. Ya. Kalau misalkan tadi kan dibatasi node dan linknya juga ya Pak ya? Iya, zone ya Pak. Itu zone. Zone. Ya. Kalau misalkan itu per file atau gimana Pak pembatasannya itu Pak? Ya tadi ini Pak, kalau kita kan zone tadi ya, ini kan zonanya tadi 5, 7. Ya Anda kalau ada 30 dia nggak mau buatnya Pak. Ya. Nah, berarti kalau misalkan saya mungkin diakalin dari dipotong-potong per itu bisa nggak Pak? Bisa, sangat bisa. Nah, nanti itu bisa dikoneksi antara file itu bisa nggak Pak? Digabung. Digabungnya ya nggak bisa Pak. Nggak bisa ya. Jadi kalau tapi kalau bisa, cuma nggak bisa pakai versi yang gratisan gitulah Pak. Iya di full version berarti Pak ya. Iya betul. Iya. Saya nggak boleh bilang nggak bisa. Bisa, cuma bayar gitu. Siap. Gitu. Berarti bisa tapi mau bayar. Coba cari potong-potong dulu ya. Iya potong-potong dulu. Tapi kalau saya ini kan unlimited Pak. Jadi saya tinggal mau bisa berapapun tinggal masuk aja. Tinggal komputernya kuat apa enggak. Itu problem lagi itu hardware Pak. Iya. Ya komputernya Pak. Iya betul. Oke, ada lagi? Ya. Yang lain? Cukup? Oke. Kalau tidak ada, saya pindah ke yang mikroskopik. Ini 2 jam untuk yang pengenalan makro. Oke, sedikit terakhir ya. Kalau teman-teman, cara belajarnya lanjutannya buka di sini ya, di help, kemudian example. Nah, di sini ada tutorial first step. Ya, ini tutorial first step. Ya, ini tutorial first step ini ada 16 halaman ya, 16 halaman nih 80% sudah Pak Sigit sampaikan semua di sini ya. Tinggal 20%-nya. Ini diikuti dulu ya, diikuti dulu stepnya seperti ini. Ini 16 halaman pertama yang Anda perlu baca ya. Tadi Pak Sigit sudah masukkan semuanya. Ya, berikutnya langkah berikutnya Anda buka kalau first tutorial quick start ini nggak bisa dibuka student version ya. Bisa pakai demo version lah ini. Ya, ini quick start ini yang langkah kedua. Jadi ini readme ini yang pertama, ini yang kedua 115 halaman tutorial quick start. Ya, tutorial quick start. Ini baca ada 2
contoh kasusnya di sini untuk buat bypass, dampak daripada jalan bypass, dan yang kedua kasusnya di optimalisasi jaringan angkutan umum. Jadi 2 di sini contoh case-nya. Anda bisa lihat step by step-nya seperti ini. Ya, kalau lihat tutorial utuhnya itu ada di sini manual ya. Nah, ini agak banyak ya. 3.223 halaman ya. Ada 2 di sini. Ada visum manualnya, ada fundamentalnya, ada user manualnya. Jadi ini cukup printnya banyak ya. Jadi belajar ini dulu deh. Yang 16 halaman sama yang 115 halaman. Ya. Kalau nanti Anda ada kesulitan, nanti masuk di sini saja, ptvgroup.com. Nah, nanti di situ ada knowledge base kita. Ya, lihat produknya di sini, produk. Ya, misalnya kita masuk di visum, ya. Nah, ini visum, ya. Kemudian nanti di sini ada knowledge base. Nah, ini knowledge base. Ya, knowledge base ini ada videonya, tick and trips, ya, webinar arsip, tutorial YouTube. Di sini ada semua. Ya, tinggal diklik akses ini. Ya, itu saja. Ya, nanti tinggal dilanjut pembelajaran mandirinya. Misalnya kita masuk webinar arsip. Ya, nah ini arsipnya macam-macam. Mau apa, belajar apa nih? Ya, PTV Visum. Ya, kita masuk sini visum atau visi, maka dia ada linknya sendiri. Ya, atau kalau mau cepatnya, yang paling gampang nih saya sudah kasih link. Yang paling bagus nih punyanya Hussein Farlih. Ya, ini cukup lama. Sekarang sudah kerja di PTV. Ya, PTV Jerman sekarang pindah ke PTV Dubai. Ya, ini rajin, langganan saja, subscribe saja Hussein Farlih ini. Ini gara-gara YouTube-nya ini dia kerja di PTV. Ya, udah lama 3 tahun ya. 3 tahun yang lalu. Ini cukup juga, lengkap juga nih pembelajarannya. Bagaimana memulai ya dari pelajaran 0, 1 sampai sekian demand matrix ya. Silahkan di-subscribe saja filenya ini ya. Kalau yang tadi resmi lamannya PTV ya. Nah, kita juga punya kalau teman-teman cari referensi ya, referensi untuk paper-paper kita juga sudah punya di akademia sini. Nah, kita punya koleksi beberapa paper yang ini riset paper arsipnya ada di sini. Jadi bagaimana nanti visum, visim nih dari tahun 2000, visumnya dari tahun berapa. Silahkan diakses saja yang jurnal-jurnal internasional ini sudah masuk ke sini semua di seluruh dunia.